Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Nur Ramadan, NIM 6101418141, Rombel PJKRJ. Kali ini saya akan memaparkan mengenai sikap atau attitude. Yang pertama ada definisi sikap. Sikap adalah kecenderungan seseorang untuk bisa bertindak, berpikir, dan juga merasa bahwa dirinya paling baik dalam menghadapi objek, ide, dan juga situasi ataupun nilai. Maksudnya adalah sikap bukanlah perilaku, namun kecenderungan untuk perilaku dengan menggunakan metode tertentu saja terhadap objek sikap. Selanjutnya ada pendekatan sikap. Pendekatan sikap ada pendekatan struktural, itu melihat pada faktor-faktor berbeda yang membentuk sikap. Di sini ada kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif sendiri merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sifat. Yang kedua ada afektif. Afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Maksudnya, secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu hal atau objek. Dan yang ketiga, konatif. Merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya ada pendekatan fungsional, yaitu melihat mengapa kita memiliki sikap dan bagaimana menghadapi sikap tertentu untuk membantu kita. Dan di sini ada 3. Yang pertama adaptif, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga pertahanan ego. Adaptif sendiri merupakan sikap dapat membantu kita dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau beradaptasi. Yang kedua, pengetahuan. Sikap membantu kita dalam memperoleh pengalaman, rasa ingin tahu, rasa ingin mengerti. Yang ketiga, ada pertahanan ego. Itu sikap membantu kita dalam melindungi diri, menutupi kesalahan dalam menghadapi masalah-masalah tertentu. Yang selanjutnya ada fungsi sikap. Di sini ada utilitarian function, knowledge function, value expressive function, dan ego defense function. Dalam utilitarian function, yaitu sikap berfungsi sebagai penyesuaian sosial dan membantu individu merasa menjadi bagian dari masyarakat. Contohnya yaitu mengubah ekspresi tentang sesuatu agar didukung oleh orang lain. Yang kedua ada knowledge function. Sikap membantu individu untuk memahami dunia yang membawa keteraturan terhadap bermacam-macam informasi yang perlu diasimilasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mempelajari sesuatu dengan tekun dan tidak akan berhenti sebelum menemukan apa yang ingin diketahui. Selanjutnya ada value expressive function. Sikap mengkomunikasikan nilai dan identitas yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Contohnya, menunjukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kita dengan mengambil sikap tertentu terhadap sebuah isu politik. Dan yang terakhir, ego defense function, yaitu sikap berfungsi memelihara dan meningkatkan harga diri. Contohnya, berkata nilai tinggi di sekolah tidak akan berpengaruh pada pekerjaan. Yang selanjutnya ada cara mengukur sikap. Di sini ada skala Thurston, skala Likert, dan skala Osgood. Dalam skala Thurston, skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Dan skala Likert,
Skala ini digunakan untuk mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dan yang terakhir, skala Osgood. Skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Yang pertama ada pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, dan pengaruh faktor emosional. Dalam pengalaman pribadi, jumlah informasi atau luasnya knowledge yang dimiliki individu sebelumnya mengenai objek sikap menentukan kekuatan perubahan sikap yang dialami individu. Yang kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Interaksi antara perorangan ataupun kelompok akan berpengaruh besar terhadap komponen kognitif, afektif, dan konatif seseorang. Begitu juga dengan sikap. Pada umumnya, individu cenderung untuk memilih sikap yang konformis atau searah dengan sikap orang yang dianggapnya penting. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan. Kebudayaan di tempat kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap membentuk sikap. Contohnya pada sikap orang kota dan orang desa terhadap kebebasan dalam pergaulan. Selanjutnya ada media massa. Berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan seseorang. Adanya informasi mengenai suatu hal yang dimuat oleh media memberikan landasan bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Selanjutnya, pengaruh faktor emosional, yaitu suatu sikap yang dilandasi oleh emosi yang fungsinya sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego, dapat bersifat sementara ataupun menetap. Yang selanjutnya ada strategi untuk mengubah sikap terhadap olahraga. Di sini ada persiapan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Yang selanjutnya, tepat waktu saat berlatih dan bermain, disiplin diri, dan dapat bekerja sama dengan kawan setim. Itulah paparan yang dapat saya sampaikan mengenai sikap atau attitude. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.